7 tahun Jokowi dianggap mahademo gak bikin perubahan. Jangan bikin saya ketawa. Ditulis oleh Widodo SP. Semakin kesini saya semakin bosan dengan aksi massa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, di mana hari ini 21 Oktober 2021 kembali aksi mereka mengusik ketenangan di Jakarta. Aksi massa oknum mahasiswa kali ini menurut pemberitaan CNN Indonesia diajukan untuk mengkritisi 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada 20 Oktober 2021 kemarin. Koordinator Pusat BEM-SI, Nofrian Fadil Akbar mengatakan bahwa aksi ini dilakukan karena menurut mereka tak banyak perubahan yang terjadi selama rezim Jokowi berkuasa, seperti bisa kita simak lewat pernyataan ini. 7 tahun pemerintahan Jokowi ramai isu-isu yang diperbincangkan, namun ternyata tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terus terang, saya bingung, heran dan tidak habis pikir dengan pernyataan receh itu. Pernyataan yang tidak menunjukkan bahwa sekumpulan oknum mahasiswa yang mengatasnamakan diri mereka BEM-SI tersebut sebagai kumpulan orang-orang cerdas dan peduli akan nasib bangsa ini. Mereka ini yang kalau boleh saya sebut mahademo seperti sekumpulan orang yang pura-pura buta, tuli dan tumpul hati nuraninya ketika menilai kinerja Presiden RI yang sudah membawa banyak terobosan di negara ini. Sejak tahun pertama menjabat sebagai Presiden RI lewat kemenangan pada Pilpres 2014 lalu. Kalau dalam aksi massa kali ini mereka berkata bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sampai hari ini tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah. Apakah kalian selama ini hidup di hutan atau gua sehingga tidak tahu apa yang terjadi 7 tahun terakhir? Jangan bikin saya ketawa sampai mules dong. Pintar dikit kenapa sih? Saya sebut 10 saja ya. Silakan kalau ada wakil BEM-SI yang membawa tulisan ini bisa mencermatinya. Pertama, Freeport direbut kembali dengan 51% saham menjadi milik negeri ini lagi. 2. Pembangunan infrastruktur masif selama 7 tahun terakhir, baik itu jalan tol, jembatan, hingga bendungan di berbagai provinsi. 3. Pembangunan dan renovasi bandara di seluruh Indonesia. 4. Kembalinya Blok Rokan dan Blok Mahakam ke negara ini. 5. Dibubarkannya HTI dan FPI. Ini yang bikin kalian panas kah? 6. Kebijakan BBM satu harga di Papua. 7. Terbangunnya dan beroperasinya jalan tol pertama di Kalimantan. 8. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 yang diakui oleh dunia. 9. Pertumbuhan ekonomi paling baik di kawasan ASEAN. Dan 10. Pembangunan yang berkeadilan dan merata, tidak hanya Jawa sentris. Tentu masih banyak lagi catatan positif selama 7 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, baik bersama Yusuf Kala yang manuvernya sebagai wapres cukup berhasil diredam maupun Amin Rais tanpa bermaksud menyebut bahwa seorang Joko Widodo adalah sosok yang sempurna. Beliau memang jauh dari sempurna, tapi menyebut bahwa selama 7 tahun terakhir pemerintahan Jokowi tidak banyak membawa terobosan, bukankah itu bisa disebut sebagai maaf, kebodohan yang hakiki? Kalian kemana? Wahai para generasi penerus bangsa yang berlabel mahasiswa selama 7 tahun terakhir? Izinkan saya bertanya beberapa hal ini juga. Apakah televisi kalian mati selama 7 tahun terakhir? Kuota internet habis buat baca hal-hal yang tidak berguna? Apakah kalau pergi kemana-mana kalian lewat bawah tanah atau berenang di dasar laut? Selama pandemi ini apakah kalian lebih banyak bersembunyi di goa? Awas saja kalau tiba-tiba muncul hasil investigasi yang menyebutkan bahwa di antara peserta demo hari ini ada yang diam-diam menikmati hasil kerja pemerintahan Presiden Jokowi selama 7 tahun terakhir. Karena kalian seperti orang yang munafik. Kalau bukan pemerintahan Jokowi yang mengupayakan, termasuk memastikan kehidupan kita terasa nyaman dan tenang tanpa gangguan yang berarti dari aksi terorisme. Kalian pikir yang kerja keras di balik semua itu ada di bawah komando utama siapa? Masa komando ex-presiden SBY yang memungkinkan semua hal yang saya sebut di atas terjadi? Terus yang paling lucu adalah ketika mereka menggelar aksi massa, lantas menuntut Presiden Jokowi kudu ada di Istana Negara. Atau kalau memungkinkan bisa menemui para pendemo. Lah memangnya Presiden RI yang hobi kerja itu kurang kerjaan apa? Menemui oknum mahasiswa seperti kalian? Wes, sana pulang. Besok nggak usah demo lagi. Percuma kalau aspirasi kalian cuma terkesan berdasarkan sentimen belaka, bukan keadaan aktual dan keinginan untuk membawa aspirasi rakyat. Kalian sudah bikin apa buat negeri ini selama masa pandemi hampir 2 tahun terakhir? Lebih baik kembali fokus kuliah, selesaikan secepat mungkin, lalu bekerjalah dengan baik demi masa depan kalian dan keluarga. Itu juga kalau masih niat kuliah sih.
Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bos Ancol, Anies pemimpin yang beri harapan bukan ratapan, ditulis oleh Jo Putra. Pujian atas Jokowi sebagai presiden yang hebat bisa datang dari dalam dan luar negeri. Dalam bulan ini saja Jokowi mendapatkan pujian dari seorang profesor berkebangsaan Singapura bersama Kisha Mahbubani. Mahbubani memberikan sanjungan dan apresiasinya bahwa Presiden Jokowi adalah seorang kepala negara yang jenius. Hal ini sempat menghebohkan oposisi yang mendengar berita baik tersebut sampai logika dan nalar mereka kejang-kejang. Yang baru-baru ini, Jokowi mendapatkan pujian setinggi-tingginya dari beberapa duta besar sahabat ketika bersama-sama mengunjungi kota Tarakan, Kalimantan Utara. Presiden dan para duta besar berkumpul untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti menanam pohon mangrove dan lainnya. Dalam acara tersebut, para duta besar sahabat memberikan pujian dan mengapresiasi langkah Jokowi yang peduli dengan hutan sebagai paru-paru dunia. Sangat kontras dengan keberadaan kaum oposan yang sepertinya hidup enggan mati tak mau. Langkah sebagai oposisi sepertinya telah mati dan kian susah bergerak oleh kehebatan Jokowi dan pemerintahannya. Ketika Jokowi sibuk membenahi negara ini dan menikmati prosesnya, para oposisi hanya bisa melihat dari luar pagar sembari menggertakkan gigi dan merajau. Mereka hanya bisa menyindir, nyinyir, dan membuat framing agar bisa gaduh dan akhirnya menjadi sorotan. Mereka akan terus menggonggong dengan cara mereka agar semua orang bisa melihat dan tertuju ke diri mereka. Biasanya, kaum oposan kalau selalu mencari figur yang dapat dibandingkan dengan kesuksesan Jokowi, dengan rasa tidak malu kelompok ini akan menjual suatu hal yang semu dihidangkan ke publik seperti prestasi dan hasil kerja. Padahal publik sudah tahu bahwa figur yang dipuji yang seolah-olah berprestasi memang secara fakta tidak berguna dan sampah semata. Contoh yang gamblang adalah ketika Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Gais Khalifa, kembali melontarkan pujian kepada Gubernur Anies Baswedan. Ia memuji keberhasilan Anies terkait penataan kawasan kumuh di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Menurut pandangan Gais, Anies merupakan sosok pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat ibu kota. Ia juga menyanjung jargon yang sering Anies katakan saat Pilkada 2017 lalu, yaitu hilangkan kumuhnya bukan kampungnya. Loh, bukannya jargon Anies hilangkan kampungnya warga harus sewa? Gak usah berlebihan memuji junjungan ente, Bapak Botak yang terhormat. Anies itu terkenal dengan harapan palsunya. Sudah kesekian kalinya Anies menebar pengibulan dengan kata-kata yang dapat menghipnotis alam bawah sadar warga DKI. Sebelumnya, God benar rasa presiden ini mengeluarkan 68 surat izin mendirikan bangunan atau IMB